Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya sekalian. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Pasti semuanya baik, karena kita masih ibadah online pada pagi hari ini karena masih ada PPKN. Mari tiba saatnya kita akan bersaat teduh. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih-Nya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Mari kita menyanyikan lagu Hormat Diberi, PPK 3. Mari kita membaca bacaan tanggapan yang diambil dari Mazmur 57 ayat 2 sampai 6. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku sebab kepadamu-lah jiwaku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka merekam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Bersama-sama, tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mari kita berdoa bersama. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini, karena kasih dan kemurahan-Mu pada pagi hari ini kami dapat beribadah meskipun melalui online. Biar Tuhan pimpin ibadah kami ini Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan Tuhan juga berkati anak-anak-Mu yang ada di dalam rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua doa kami di dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sebelum kita melakukan pengakuan dosa, karena banyak dalam seminggu ini kita sering melakukan kesalahan, baik kesalahan sengaja maupun gak sengaja. Mari kita akan menyanyikan Ku Dengar Suaramu, diambil dari PPK 09.
untuk pengakuan dosa. Terima kasih ya Tuhan pada pagi hari ini Bapa, karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu yang begitu baik. Tuhan sudah menyertai dalam kehidupan kami sepanjang hari ini Bapa. Dalam seminggu ini Tuhan Yesus, Tuhan ada banyak sekali kesalahan yang kami lakukan Bapa dalam seminggu ini Bapa, baik sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Biarlah Tuhan ampunilah kami Bapa dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami berkenan dan layak di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan memberikan Roh Kudus-Mu yang selalu mengingatkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ampuni kesalahan kami Bapa. Bila selama ini Tuhan Yesus, kami serahkan semua doa kami di dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berita anugerah diambil dari 2 Timotius 1, 9-10. Dia yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil-Nya telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Petunjuk hidup baru diambil dari Ulangan 10, 12-14. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Mari kita akan menyanyikan Tuhan adalah kekuatanku, KR 128. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Saya undang untuk jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal.
Amin. Masih bangkit berdiri, kita akan doa syafaat, yaitu pertama berdoa untuk program dan pergumulan gereja dalam mengembangkan pelayanan ke depan, secara khusus dalam mencari tempat untuk membangun gedung gereja. Kiranya Allah terus menolong dan memimpin sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya. Yang kedua, berdoa untuk kesehatan seluruh jemaat Tuhan agar tetap terpelihara dan menjaga diri dengan baik. Secara khusus berdoa untuk jemaat yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan setiap mereka. Yang ketiga, berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia agar Tuhan memampukan pemerintah dan masyarakat dalam melewati masa sukar yang sedang terjadi di saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk gereja GKRI Hidup Bapa. Tuhan, Kau sudah membentuk gereja ini Tuhan Yesus. Banyak sekali pergumulan Bapa yang kami lakukan Bapa. Kiranya Tuhan tolong Tuhan Yesus gereja GKRI ini Bapa, supaya kami saling bergandeng tangan satu sama yang lain Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Tuhan berkati anak-anak-Mu Tuhan Yesus, supaya kami dapat mempunyai gedung gereja baru Bapa. Itulah kerinduan kami semuanya Bapa. Dan kami juga Bapa berdoa untuk jemaat-Mu Bapa. Biarlah Tuhan berikan kesehatan Tuhan Yesus, berikan kesehatan terhadap kami semuanya Bapa. Engkau berkati dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami juga berdoa Bapa buat anak-anak-Mu yang sakit Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Tuhan pulihkan Bapa, pakai obat dan dokter Bapa, juga makanannya Bapa, baik yang di rumah sakit maupun di rumah Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara Indonesia Bapa. Kiranya Tuhan juga pimpin Bapa bangsa negara Indonesia ini Bapa, dari pemerintahan atasan Bapak Presiden sampai ke bawahnya Bapa, supaya Bapa Engkau berkati mereka Tuhan Yesus, supaya dapat memimpin bangsa Indonesia ini dengan baik Bapa di masa kesukaran ini Bapa. Biarlah Tuhan pulihkan bangsa Indonesia Tuhan Yesus, supaya kami semua masyarakat Indonesia ini Bapa dapat kembali perekonomiannya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami Bapa, dan kami alaskan doa kami di dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan Ajaib Firman Hidup, PPK 81. Nyatakanlah keindahan
persilakan hambanya untuk memimpin firman. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi kami sungguh bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk anak-anak Tuhan untuk beribadah kembali di hadapan-Mu saat ini. Tuhan, tolong setiap kami di dalam kami merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini, supaya kami dapat mengerti, memahami firman-Mu. Mohon Roh Kudus-Mu yang membuka hati kami, membuka pikiran kami, sehingga lewat firman Tuhan yang kami dengar dapat mengubahkan hati kami ke arah yang Kau kehendaki, ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas di dalam berkata-kata, di dalam menyampaikan firman pada pagi hari ini. Kiranya berikan hikmat yang berasal dari Tuhan, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan sesuai seturut kehendak-Mu. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hanya terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab di dalam Keluaran pasal 12 ayatnya yang ke-29 hingga ayatnya yang ke-42. Sekali lagi mari kita membuka Alkitab di dalam Keluaran pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-29 hingga ayatnya yang ke-42. Begini firman Tuhan. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liat tutupan beserta segala anak sulung hewan. Ayatnya yang ke-30. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak ada kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah beribadah kepada Tuhan, seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan mohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu. Sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Ayatnya ke-34. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kain di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merapasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Rameses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Ayatnya ke-39. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi. Sebab adonan itu tidak diragi karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Ayat yang ke-40. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tempat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel, turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Yang dikatakan adalah berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu Allah pembebasku. Sekali lagi, Allah pembebasku. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita sudah memasuki bulan Agustus atau awal bulan Agustus. Itu semua bukan karena kekuatan kita, melainkan belas kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat ini juga kita di dalam bulan Agustus tentu kita
bulan ini adalah merupakan satu bulan di mana momen kebangsaan kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Di dalam bulan Agustus ini kita mengingat bagaimana sejarah bangsa Indonesia merdeka dari jajahan orang-orang Belanda dan juga Jepang saat itu. Tidak terasa Bapak Ibu, kita sudah merdeka. Sudah 76 tahun Indonesia sudah merdeka. Ketika kita nanti merayakan di dalam 17 Agustus 2021 ini. Nah, Bapak Ibu, di dalam pembacaan kita hari ini juga berbicara tentang bagaimana Allah membebaskan bangsa Israel dari penindasan Mesir pada saat itu. Di sini menceritakan tentang bagaimana Allah membebaskan atau mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir saat itu. Dikatakan Bapak Ibu bahwa bangsa Israel diperbudak selama 430 tahun lamanya. Dan pada saat itu bangsa Israel dikeluarkan Allah, dibebaskan oleh Allah ketika pada malam itu Allah membebaskan mereka tempat 430 tahun mereka lamanya diperbudak di Mesir saat itu. Tentu kalau kita bertanya Bapak Ibu, mengapa bangsa Israel bisa berada di tanah Mesir? Ada apa sebenarnya? Kalau kita membaca dari Kejadian Bapak Ibu sampai di Keluaran pasal yang ke-12 ini menceritakan tentang bagaimana sejarah kehidupan bangsa Israel bisa ada di tengah-tengah bangsa Mesir pada saat itu. Itu di mana terjadinya kelaparan yang luar biasa. Selama 7 tahun kelaparan terjadi di seluruh bumi kecuali di dalam kerajaan Mesir pada saat itu. Sehingga ketika bangsa Israel mengalami kelaparan, mereka pergi untuk mencari makanan di bangsa Mesir di bawah penguasaan Yusuf anaknya Yakub saat itu. Nah, di sini kita melihat bagaimana kehidupan bangsa Israel bisa berada di dalam tanah Mesir saat itu. Itu ketika terjadi kelaparan yang luar biasa. 7 tahun lamanya Bapak Ibu, bayangkan. Keturunan Yakub atau Yakub pergi untuk mencari makan di daerah Mesir. Dan saat itu anaknya Yusuf adalah sudah menjadi penguasa di tanah Mesir saat itu. Walaupun saat itu Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya untuk bisa masuk di dalam tanah Mesir saat itu. Nah, dengan adanya Yusuf di tanah Mesir, sehingga Yakub bisa menetap di tanah Mesir, di tempat di Gosen pada saat itu. Mereka diizinkan oleh Raja Firaun untuk bisa menetap di tanah Mesir. Itulah sejarahnya mengapa bangsa Israel hidup di tengah-tengah bangsa Mesir saat itu. Itu karena bangsa Israel atau di mana saat itu kehidupan atau kelaparan terjadi di berbagai bumi saat itu. Bapak Ibu, saudara-saudariku, setelah terjadinya kematian atau setelah Yusuf dan Yakub meninggal dunia, yang terjadi adalah lahirnya para pemimpin-pemimpin yang baru di bangsa Mesir yang tidak mengenal Yusuf pada saat itu. Sehingga dengan adanya pemimpin-pemimpin yang baru, dengan meninggalnya Yusuf, tidak ada lagi yang mengenang jasanya Yusuf di dalam bangsa Mesir. Sehingga dengan adanya pemimpin yang baru, ada yang raja yang baru, sehingga mereka menindas bangsa Israel yang sudah lama diam di tanah mereka. Mereka memperlakukan bangsa Israel dengan kekerasan yang tidak manusiawi. Mereka mempekerjakan dengan rodi Bapak Ibu. Bahkan mereka atau Raja Firaun memerintahkan para pemimpin-pemimpinnya untuk membunuh anak laki-laki yang baru lahir, supaya bangsa Israel tidak terus bertumbuh, tidak terus berkembang. Itulah yang dilakukan oleh bangsa Mesir kepada bangsa Israel. Salah satunya adalah yang selamat dari pembunuhan bayi pada saat itu Bapak Ibu adalah Musa. Terselamatkan dari pembunuhan bayi-bayi yang lahir
dari bangsa Israel. Ketika hal itu terjadi, Bapak Ibu, bangsa Israel ditindas benar-benar, diperlakukan dengan kasar, bahkan diperlakukan dengan tidak manusiawi. Maka kedengaranlah tangisan bangsa Israel kepada Allah, sehingga Allah memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel, untuk menghadap Firaun, untuk membawa bangsa Israel keluar dari penindasan, dari penderitaan yang mereka alami saat itu. Dikatakan Bapak Ibu, di sana mereka 430 tahun lamanya. Penindasan bukan main, Bapak Ibu. Tapi ketika Allah membebaskan mereka, tentu tidak hal yang mudah. Tentu tidak segampang membalikan telapak tangan, Bapak Ibu. Membawa bangsa Israel keluar dari tangan penjajahan Mesir saat itu. Kita melihat bagaimana Allah melakukan pembebasan. Bagaimana Allah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Itu dengan cara memberikan 10 tulah kepada mereka. Maka di tulah yang ke-10, Bapak Ibu, baru bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tulah yang ke-10 adalah kematian anak sulung. Barulah Raja Firaun takut kepada Tuhan. Dari tulah yang pertama hingga sampai tulah yang ke-9, Raja Firaun masih tetap mengeraskan hati, tidak mau membebaskan bangsa Israel untuk pergi beribadah kepada Allah di tanah Kanaan saat itu. Tetapi ketika Allah melihat tangisan, melihat penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh bangsa Israel, Dia bertindak untuk melakukan tulah yang terakhir dengan membunuh semua anak sulung yang ada di dalam bangsa Mesir saat itu. Kematian anak sulung ini hanya dikhususkan kepada bangsa Mesir. Dan anak sulung yang dimati, Bapak Ibu, adalah anak sulung yang masih belum berkeluarga saat itu. Ketika terjadi, dikatakan pada malam itu terjadi kematian anak sulung, barulah Raja Mesir takut. Barulah Raja Mesir mengetahui bahwa Allah bangsa Israel adalah Allah yang hidup, yang sanggup membebaskan umatnya dari penindasan mereka. Sehingga dia memanggil Musa dengan Harun untuk menyuruh untuk pergi meninggalkan bangsa mereka. Sehingga Harun dan Musa memanggil seluruh bangsa Israel untuk bersiap-siap untuk meninggalkan bangsa Mesir saat itu. Kalau kita melihat, Bapak Ibu, bahwa sebelum Allah bertindak membunuh anak-anak sulung bangsa Mesir, Allah sudah berbicara kepada Musa dan Harun untuk melakukan Paskah atau pengorbanan domba untuk bangsa Israel pada saat itu. Supaya ketika Allah bertindak kepada bangsa Mesir, mereka tidak ikut mengalami kematian di dalam kehidupan mereka. Dengan cara mengorbankan domba dan mengoleskan darah di dua tiang pintu dan di ambang pintu rumah mereka. Sehingga ketika Allah melakukan tindakan, Allah melewatkan mereka. Mereka tidak ikut mengalami kematian di tanah Mesir. Inilah yang kita ketahui, Bapak Ibu. Bagaimana Allah membebaskan bangsa Israel, umat pilihannya atau umat kesayangannya. Dikatakan Dia bebaskan dengan cara membunuh anak-anak sulung bangsa Mesir. Sehingga barulah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Lewat firman Tuhan ini kita melihat bagaimana Allah bertindak, bagaimana Allah membebaskan umatnya, bagaimana Allah membebaskan orang-orang percaya yang tetap bersandar penuh kepadanya. Ini kita belajar bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa. Bukan Allah yang tidak peduli dengan umatnya, bukan Allah yang tidak mengerti tentang kehidupan, tentang penderitaan yang kita alami saat ini. Kita orang-orang saat ini atau orang-orang percaya mengalami penderitaan
akibat pandemi COVID-19 saat ini, yang sudah hampir 2 tahun lamanya. Kalau kita melihat bangsa Israel 430 tahun Bapak Ibu, mereka mengalami penderitaan, mengalami penindasan. Sedangkan kita baru 2 tahun kurang mengalami penderitaan akibat pandemi COVID-19. Maka dengan hal itu, karena kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa, bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, Dia sanggup melepaskan kita dari penindasan, dari penderitaan yang kita alami saat ini. Tetaplah berserah kepada Yesus Kristus. Kita tetap berseru di dalam doa. Allah kita bukan Allah yang tidak peduli dengan kita. Jangan pernah kita meninggalkan Allah di saat-saat kita mengalami penderitaan. Jangan kita meninggalkan iman kita ketika kita mengalami aniaya, ketika kita mengalami kesulitan di dalam kehidupan kita. Tapi kita tetap bersandar sepenuhnya kepada Allah. Kita tetap menerus berseru kepada Allah untuk berdoa di hadapannya. Bukan Allah tidak pernah peduli dengan kita. Allah sedang bekerja untuk melakukan sesuatu hal, untuk melepaskan kita dari penderitaan yang kita alami saat ini. Mari kita terus berserah kepada Tuhan. Mari kita terus berdoa di dalam masa-masa pandemi yang kita alami saat ini. Yang kita mungkin banyak penderitaan yang kita alami. Kesulitan ekonomi, kesulitan tentang kehidupan setiap hari. Untuk itu, mari kita berserah. Mari kita mempercayai Allah bahwa Allah sanggup membebaskan saya dan Bapak Ibu sekalian. Inilah yang harus kita pegang. Bahwa Allah bukan Allah yang tidak mengerti tentang kehidupan kita. Kita belajar dari kehidupan bangsa Israel yang sudah lama mengalami penderitaan penindasan dari bangsa Mesir. Tapi Allah bekerja membebaskan mereka. Demikian juga kita sebagai orang-orang percaya saat ini. Jangan kita putus harapan dengan mengalami pandemi saat ini. Mungkin di tengah-tengah keluarga kita meninggalkan kita karena akibat COVID-19. Mungkin kita saat ini sedang mengalami penyakit COVID-19. Jangan kita putus harapan. Jangan kita meninggalkan iman kita hanya gara-gara kesulitan, hanya gara-gara penyakit yang kita alami. Celakalah kita Bapak Ibu kalau kita meninggalkan Kristus di saat kita mengalami penderitaan. Celakalah kita ketika kita meninggalkan iman kita hanya gara-gara penderitaan yang hanya sementara ini. Malah kita terus bersandar. Marilah kita terus berpegang. Terus hanya kepada Allah. Karena Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Allah yang berkuasa membebaskan kehidupan kita. Jangan mengeraskan hati seperti Raja Firaun yang tidak pernah mau tahu tentang suara Tuhan. Melainkan kita membuka hati kita untuk berserah, memohon Tuhan untuk menolong kita di tengah-tengah pandemi 19 ini. Agar kita tetap terus percaya bahwa Allah sanggup memulihkan kita di saat-saatnya sesuai dengan kehendaknya. Hanya Allah lah satu-satunya penolong, pembebas kita. Percayalah itu, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita di saat kita mengalami kesulitan. Percayalah bahwa Allah sedang bekerja untuk membebaskan kita, untuk membebaskan saya dan Bapak Ibu dari penderitaan yang kita alami saat ini. Kalau bangsa Israel mengalami penderitaan selama 430 tahun, masa Tuhan tidak membebaskan kita yang hanya cuma menderita baru 2 tahun lebih ini. Percayalah bahwa Tuhan menolong kita, memelihara hidup kita. Tetap bersandar sama Tuhan, berseru di dalam doa dan percaya kepadanya. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah mengajarkan kami pada pagi hari ini bahwa Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa, yang sanggup membebaskan kami dari penderitaan yang sedang kami alami saat ini. Kami mengerti bahwa Engkau adalah Allah kami yang peduli, Allah kami yang
mengerti tentang kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami terus berserah kepadamu. Kami berseru hanya di dalam Engkau saja ya Tuhan. Tolong mampukan kami ya Tuhan di dalam melewati keadaan saat ini, masa-masa suka karena masa pandemi saat ini. Tolong kuatkan kami, mungkin kami dalam keadaan sakit saat ini. Bila kami terus berpengharapan, bila kami terus menaruh iman kami hanya kepada Tuhan Yesus saja, bahwa tidak ada satu-satunya yang bisa membebaskan kami dari penderitaan kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup, yang membebaskan kami dari segala pergumulan-pergumulan hidup kami saat ini. Ini doa kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang sudah tercantum di layar. Kita akan menyanyikan Kesukaan yang Ceria PPK 24. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, kalib alam yang setia, pohon suka yang teguh, terangmu memasukkan hati, mengenyangkan awan gelap, yang mencari mendapati dalam dikau terang tetap. Cakrawala membunyikan hormat padamu Yahweh, bintang intan sekalian membesarkan namamu, unggasmu bersukaria dengan bunga di lembah, laut dan sungai turut dia, ramai-ramai soraknya. Terang dan warna beribuan mengilaukan indahmu, yang menghibur sekalian yang khawatir mengeluh. Atas sayap kesukaan kami pun kau naiklah, jauh di atas kedekaan keterangmu yang ceria. Mari kita doa persembahan. Bapa Surgawi, terima kasih atas kasih dan kebesaran-Mu ya Bapa. Kami sudah memberikan persembahan pada pagi hari ini Tuhan. Biar Tuhan kiranya memberkati tangan-tangan yang sudah memberi Bapa, baik yang belum memberi Bapa. Biar persembahan ini Bapa berkenan dan layak di hadapan Bapa. Biar persembahan ini Bapa dapat memberikan yang terbaik buat gereja GKR ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati kami semuanya Bapa, dan kami alaskan doa kami di dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita akan bacakan warta atau pengumuman. Ibadah sekolah minggu dilakukan secara online pukul 8. Ibadah pemuda remaja Ora et Labora setiap hari Sabtu pukul 4. Ibadah kaum wanita diliburkan selama PPKM. Dan di situ sudah tercantum persembahan jemaat di warta. Tiba saatnya kita bangkit berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, Pohon selamat sumber berkat. Amin. Kami serahkan hambanya. Bapak Ibu, mari kita terima berkat yang berasal dari Allah. Kasih dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita dari saat ini hingga sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya.
Amin. 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 Ibadah selesai, saat teduh dipersilakan. Tuhan Yesus memberkati.